Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak ibu sekalian. Mudah-mudahan anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi pertemuan ke-15 adalah kelanjutan dari transformasi yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang yang kita pelajari lagi adalah kelanjutannya, yaitu refleksi. Ya, refleksi. Nah, ini dia refleksi atau pencerminan. Ini pada gambar, perhatikan gambar ibu di bawah. Ini ibu lihat jika segitiga ABC dicerminkan terhadap AC. Jadi AC ini sebagai cermin. Nah, sekarang ibu menerangkan yang cermin saja. Silakan anak ibu baca nanti dan disalin. Nah, sekarang ada segitiga ABC, kita letakkan cermin di sini ya, di panjang AC-nya, ruas garis AC, maka kita terlihat di sini segitiga pula di dalam cermin, yaitu segitiga ABC pula. Nah, sekarang jarak titik B ke cermin itu sama dengan cermin ke bayangan yang di dalam cermin. Dalam cermin itu kita sebut dengan bayangannya itu B aksen. Nah, dari cermin ini bisa kita lihat dari gambar AC, dari gambar AC-nya ya, sebagai cermin itu ABC, segitiga ABC. Setelah kita cerminkan, dia sama dengan segitiga AB aksen C. Itu gambar pertama. Kemudian dari gambar yang kedua, kalau kita melihat refleksi terhadap garis ya, refleksi terhadap garis. Jadi bayangan terhadap refleksi terhadap garis atau pencerminannya, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu bayangan suatu titik. Jadi ada titik kita letakkan di sini, ada titik P, kita hadapkan ke cermin, berarti jarak titik P ke cermin itu ada 3 petak, kemudian jarak cermin ke P aksen juga 3 petak, berarti berjarak sama. Nah, setelah dari cermin ini kita buat gambar ya, maka kelihatan di sini AB-nya adalah cermin, kemudian P ke cermin ini ya, itu membentuk sudut siku-siku atau memotong tegak lurus. Jadi panjang P ke cermin sama dengan cermin ke P. Nah, ini tanda sama panjangnya ya. Nah, itu dari gambar yang dua ini bisa kita ambil kesimpulannya ini. Nah, silakan anak ibu baca ini kesimpulannya ya. Nah, sekarang dari bayangan titik yang sudah kita perhatikan. Nah, sekarang dari hasilnya tersebut ya, dengan demikian untuk menentukan bayangan suatu titik pada refleksi terhadap garis dapat ditentukan berdasarkan kedua sifat di atas, kedua sifat ini ya. Nah, berarti pada refleksi terhadap titik P dipetakan ke P aksen. Ini penulisannya, ini cara penulisannya, P ke P aksen. Sebaliknya dari P aksen ke P ditulis P aksen ke P ya. Kedua penulisan tersebut dapat digabungkan menjadi, nah ini penulisannya. Oke. Nah, sekarang itu kalau bayangannya terhadap garis. Nah, sekarang terhadap titik. Nah, sekarang kita lihat lagi bayangannya suatu garis. Nah, kalau bayangan suatu garis bagaimana pula? Nah, sekarang dari gambar ini adalah KL ini adalah cermin. Kita letakkan itu ada garis AB ya, garis AB berarti titik A ke cermin, titik B ke cermin. Kita lihat gambar yang kedua, titik A ke cermin, dia memotong tegak lurus seperti sifat kita yang pertama tadi, memotong tegak lurus, berarti panjang A ke cermin sama dengan cermin ke A aksen, dia memotong tegak lurus. Kemudian titik B memotong tegak lurus terhadap cermin, juga sama panjangnya dari cermin ke B aksen, sama. Nah, kalau seperti itu, gambar yang ketiga dari garis AB ini ya, maka bisa kita melihat lagi dari gambar A aksen ke B aksen itu garis lagi ya. Berarti ya, dari
gambar yang 1, 2, dan 3 bisa kita ambil lagi, ya, bisa kita ambil lagi bahwa pada refleksi garis AB terhadap KL, KL ini adalah dianggap refleksinya atau cerminnya terhadap hubungan berikut. Jadi A ke A aksen, ya, B ke B aksen, maka AB akan sama dengan A aksen B aksen. Nah, ini dia. A aksen B aksen sama dia. Berarti di sini A ke A aksen, A ke A aksen, A aksen dengan B aksen itu garis sejajar. Nah, ini lambang garis sejajar kita, ingat ya, pelajaran kelas 2. Maka dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan jika sembarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah garis menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen dan garis A aksen sejajar dengan garis B aksen. Itu kalau kita melihat bayangan suatu garis. Nah, sekarang kita lihat lagi bayangan atau refleksi terhadap bidang koordinat. Kalau terhadap bidang koordinat bagaimana pula? Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah refleksi terhadap sumbu koordinat. Sekarang menunjukkan refleksi titik A dan B, ya, terhadap sumbu koordinat titik A aksen dan B aksen adalah bayangan dari A dan B pada refleksi terhadap sumbu X. Sedangkan titik A aksen 2 kali dan B aksen adalah bayangan dari titik A dan titik B. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Karena dia mengatakan refleksi, ya, sumbu X diperoleh titik A-nya 4,2, titik A-nya 4,2. Ini titik A 4,2. Karena dia terhadap sumbu X-nya ini berarti dianggap sumbu X ini sebagai cermin, kita cerminkan ke sumbu X, maka dia jarak ke sumbu X ini ada 2 petak, berarti dari sumbu X ini ke A aksen ada 2 petak. Maka kita dapatkan untuk A 4,2, untuk A aksen 4,-2. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y-nya berlawanan. Ingat ya, ini positif menjadi negatif. Nah, sekarang untuk B lagi. Titik B kita adalah 6, -6, -4. Ya, dia terhadap sumbu X juga, berarti X-nya tetap -6, di B aksen juga -6. Ya, kita bayangkan ini tetap jaraknya sama, ini ke sini juga sama. Dia memotong tegak lurus juga. Maka untuk titik pada sumbu Y-nya adalah -4, di B aksennya adalah +4. Jadi dia berlawanan, ya, berlawanan. Kalau di sumbu X, Y-nya berlawanan. Sekarang, nah ini kesimpulannya. Nah, kalau kita lihat lagi untuk A aksen 4,2 ke A aksen dia menjadi A 4,2 A aksen. Nah, ini ke sumbu Y lagi. Dia minta ke sumbu Y. Berarti 4 X-nya -4 X-nya di sini. Berarti dia di X-nya yang berlawanan. Kalau di sini X-nya positif, ini negatif. Y-nya yang tetap. Nah, sekarang kita lihat lagi B. B-nya -6,-4. B aksen-aksennya adalah -6-nya. Ya, -6-nya negatif. Nah, X-nya menjadi positif lagi di sini. Nah, Y-nya tetap -4 sama -4. Nah, itulah untuk refleksi terhadap sumbu koordinat. Nah, dari hasil yang Ibu sampaikan barusan ini kesimpulannya. Ya, ini kesimpulannya. Ingat ya. Titik P kita A, B, berarti P aksennya adalah A min B. Kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, X-nya yang berlawanan, B-nya tetap. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal. Contoh soal, tentukan bayangan titik P min 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Ingat ya, terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah. Ingat ya, Y-nya tetap. Refleksi terhadap sumbu Y, ini kan
X-nya berubah, Y-nya tetap sama-sama B. Nah, kalau dia min 12,25 berarti X-nya menjadi positif 12, 25-nya tetap. Ini prosesnya. Kemudian nomor 2, titik Q kita adalah 27, min 18. Direfleksikan terhadap sumbu X. Ingat, kalau terhadap sumbu X, nah bagaimana dia? Nah ingat ya, kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berlawanan. Nah berarti kalau dia 27, min 18, berarti 27-nya tetap positif 27-nya, karena dia di sini negatif 18 menjadi positif 18. Ingat ya. Nah, itulah untuk refleksi pada bidang koordinat. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi refleksi terhadap garis yang sejajar. Nah, refleksi terhadap garis yang sejajar. Nah, kalau refleksi terhadap garis yang sejajar bagaimana pula? Ya. Nah, sekarang ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, garis yang sejajar sekarang kita lihat dulu, garis yang sejajarnya adalah X-nya sejajar dengan sumbu Y. Berarti di sini kita ambil X-nya sama dengan H. X-nya sama dengan H. Nah, sekarang dari gambar kita lihat titik P kita adalah A, B. Titik P kita A, B. Berarti karena di sini X sama dengan H, ini dianggap dia garis sejajarnya. Ya, berarti ini boleh dikatakan cerminnya atau refleksinya. Jarak titik P ke cermin ke titik B ini, karena ini dia perpotongan, ya, perpotongan garisnya membentuk sudut 90. Berarti untuk P aksennya, nah ingat ya, kalau dia terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah X. Berarti di sini A, ini P. B-nya tetap B karena dia tetap di sumbu Y. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Ya. Kalau dia ada 2 misalnya di sini. Nah, ini keterangan dari di atas Ibu bacakan menunjukkan refleksi titik P A, B tadi terhadap garis X sama dengan H ini tadi. Ini ya. Oleh karena koordinat Y di titik P, di titik P, ini titik P, dan koordinat Y di titik P aksen. Ini P aksen. Kenapa Y? Karena ini sejajar pada sumbu Y. Nah, sejajar pada sumbu Y adalah sama, yaitu B, maka bayangan dari P A, B pada refleksi tersebut dapat digunakan dengan P aksen P. Nah, ini berubah, X-nya berubah P, B. Koordinat X titik P aksen dapat ditentukan dengan cara mencari hubungan antara nilai P terhadap A dan H dengan cara sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat caranya. Karena AP, ya, karena AP aksen sama dengan AB ditambah BP. Ya. AB P aksen itu sama dengan AP ditambah PB. Nah, ingat ya. Kemudian AP aksen berarti dia menjadi, nah ini AB ditambah PB. AB ditambah PB sama dengan, itu akan sama dengan PB sama juga dengan BP aksen. Nah, jadi PB dengan BP aksen itu sama panjang dia. Berarti untuk P, jadi AP aksen sebagai P, ya. AP aksen ini sebagai P ditambah PB. PB ingat ya, PB ini adalah H kurang A. Berarti dibuka kurung, H tambah H adalah 2H kurang A. Jadi P-nya sama dengan 2H kurang A. Berarti dari uraian turunan yang kita peroleh dapat kesimpulannya sedemikian, sehingga P titik koordinat kita A, B
adalah untuk P aksen 2H kurang A, B. Itu kalau dia X sama dengan H ya. Nah, sekarang kalau dia sebagai berikut, bentuk yang lain lagi. Untuk menentukan bayangan titik P, A, B pada refleksi terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan H. Y lagi sama dengan H. Kalau tadi X sama dengan H. Sekarang Y sama dengan H berarti dia berbalik. Kalau titik P-nya A, B berarti dia Y sama dengan H. Yang berubah apa? Yang berubah Y. Nah, Y. X-nya tetap, X-nya sama-sama A, B-nya yang berubah lagi 2H kurang B. Kalau tadi 2H kurang A, karena di A perubahannya atau di sumbu X. Dari keterangan yang kita dapatkan barusan, maka ini dialah kesimpulannya. Sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. Bentuk apa pula contoh soalnya? Tentukan koordinat bayangan titik P min 5, min 2 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan min 1. Ingat ya, kalau tadi X sama dengan H berarti X sama dengan H-nya min 1 ini. Nah, karena X-nya sama dengan H ya. Kita coba. Pada refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka, nah ini ketentuan rumus yang kita dapatkan barusan. Maka garis X sama dengan min 1 dari soal, X sama dengan min 1, maka H-nya sama dengan min 1. Karena titik P kita adalah min 5,2, soalnya titik P min 5,2, maka A-nya adalah min 5, B-nya adalah min 2. Karena dia koordinat X apsis, titik P aksen adalah 2H kurang A. Kenapa 2A kurang H? Karena dia terhadap X. Ya, koordinat X, sumbu X. Jadi yang X yang berubah berarti 2H kurang A. Sama dengan 2, H-nya adalah min 1. Min 1 ini dapatnya dari soal. Kemudian kurang min 5. Min 5 itu adalah A. Ya, berarti min 2. Ini kurang-kurang jadi tambah, min 2 tambah 5 sama dengan 3. Berarti sumbu X-nya atau titik di X-nya adalah 3, titik di Y-nya atau B-nya tetap. Jadi titik P aksen kita adalah 3, min 2. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, dia titik Q aksen. Nah, sekarang Q aksen yang dia kasih tahu min 8. Q aksen kita adalah 9, min 18 ya, adalah bayangan dari Q. Jadi Q ini bayangannya Q aksen ini dia. Pada refleksi terhadap Y sama dengan 4. Ingat ya, Y sama dengan 4 berarti hanya 4. Kita coba lihat lagi. Titik A, titik X A, B, Y sama dengan 4 berarti hanya 4 ya. Maka untuk X aksen, nah ini ketentuan kita tadi, A-nya adalah 9. Ya. Ini A-nya adalah 9, B-nya adalah min 18. Ingat ya. Nah, sekarang berarti nilai A-nya tetap 9, berarti yang kita ambil 2 kali H. 2 kali H, H-nya adalah 4. 2 kali 4 kurang B sama dengan min 18. Karena B-nya min 18. Nah, sama. Berarti 8 kurang B sama dengan min 18. Berarti min B sama dengan min 18 kurang min 18. Min B sama dengan min 26. Berarti B-nya sama dengan 26. Maka titik Q kita adalah 9,26. Bayangannya apa tadi? Bayangannya adalah 9,18. Nah, itulah contoh soal untuk refleksi terhadap garis yang sejajar sumbu X. Nah, sekarang bagaimana pula dia kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau dia dilihat gambar
tersebut. Nah, ini gambarnya, kita baca saja gambarnya ya. Nah, sekarang ini garisnya A dan B terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X. Nah, ini gambar pertama kita, Y sama dengan X. Kenapa Y sama dengan X begini garisnya? Nah, kita lihat. Kalau titik di sini ya, itu satu di X, satu pula di Y. Jadi Y sama-sama dia Y1 X1. Kalau kita misalkan di sini 3, nah ini titik koordinat kita 3. Berarti di Y-nya juga min 3. Berarti X-nya 3,3. Berarti sama Y dengan X. Nah, kita lihat lagi daerahnya ke sini. Kalau di sini misalnya, nah ini. Kalau di sini berarti apa? X-nya min 5, Y-nya juga min 5. Inilah yang dikatakan Y sama dengan X. Nah, sekarang dari keterangan kita di atas adalah titik A kita 5,2. Ya, A aksennya 5,2. Mana? Ini 5,2. Kita bayangkan terhadap garis ini. Di sini ada 2 peta. Ini ada satu peta ya, ini ada satu peta, ini setengahnya, berarti 1,5. Kita lihat di sini, ini setengahnya, ini 1. Berarti jarak A ke Y sama dengan X, ke refleksi garis ini, dia akan sama dengan A aksen. Maka kita dapatkan titiknya 5,2 di A aksennya berapa? 2,5. Jadi dia terbalik nih. Ini X-nya 5, ini Y-nya 5. Ini X-nya 2, ini Y-nya 2. Sama ya. Kemudian begitu juga di B. B kita titik kita min 5,3. Nah, dia direfleksikan terhadap garis ini. Garis Y sama dengan X. Berarti jarak titik B ke garis Y sama dengan X 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi itu 2, 3, 4. Berarti sama panjangnya ya. B ke garis ini dengan garis ini ke B aksen dia akan sama. Nah, sekarang kita lihat titik koordinatnya. Awal titiknya adalah min 5,3. Min 5 pada X, 3 pada Y. Sekarang kita lihat B aksennya adalah 3 pada X, min 5 pada Y. Min 5. Jadi di sini tadi min 5 di X, di Y-nya min 5. Nah, di sini Y-nya 3, di sini X-nya 3. Nah, sekarang kalau kita ambil Y tidak sama dengan Y berikutnya Y sama dengan min X. Nah, kenapa pula Y min X? Nah, ini garis kita ya. Ini garis kita. Nah, kita ambil misalnya ini titik kita. Titik kita di X-nya adalah min 1, Y-nya 1. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif. Ini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, sekarang kalau di sini ini X-nya positif 2, Y-nya negatif 2. Oh, jadi dia berlawanan. Maka Y sama dengan min X. Ini garis kita. Nah, berarti kita titiknya, kalau titik C 3,6 dibayangkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita hitung jaraknya, dia memotong tegak lurus ya. Panjang ini ke sini sama pula dia ke sini. Titik C kita 3,6. C aksennya berarti ini 6, min 3. Jadi berarti dia berlawanan 3 di X, negatif di Y. Min 3 di Y. Positif di Y-nya 6, di X-nya negatif 6. Jadi dia berlawanannya. Untuk D juga seperti itu. Ini ada D-nya 4, min 1. Titik D-nya 4, min 1. Kita bayangkan atau refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Panjangnya sama. Berarti D aksennya ini satunya positif. Ya. 4-nya negatif. Berarti ini 4 di X. Y-nya negatif 4. Y-nya negatif 1, X-nya positif 1, dia berlawanan. Nah, dari gambar ini keterangannya ya. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita ambil. Boleh silakan anak ibu baca dan salin. Nah, sekarang ibu langsung ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan S 12,-7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan X. Nah, ingat ya. Kalau Y sama dengan X, ingat. Kalau titik P-nya, ini dari kesimpulan kita tadi. Titik P-nya
A, B untuk Y sama dengan X, berarti dia tukar tempat dia lagi. B, A. Kalau ini A, B A. Kalau Y sama dengan X. Jadi kalau titik S kita 12, min 7, berarti S aksennya adalah min 7,12. Berikutnya, kalau Y-nya sama dengan negatif X, berarti sama dengan kesimpulan kita tadi. Maka dia berubah dan berlawanan. Di sini A pada X positif, ya. Untuk Y-nya negatif A. Y-nya adalah positif B, X-nya negatif B. Nah, sekarang berarti ini 12, maka kita ambil di Y-nya negatif 12. Y-nya min 7, untuk S aksennya positif 7. Nah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu bisa mengerti, bisa memahami. Ini pelajarannya juga masuk kepada ujian semester kita. Ibu akhiri. Kalau seandainya ada anak Ibu yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.